Saya kasih waktu kita istirahat sebentar, kembali ke ruang tadi jam 3 ya. Jam 3 bisa lewat 10 menit. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kurang lebih waktunya ini 25 menit. Ya, silakan. Bapak Ibu, siapa yang mau kita tunjuk jadi ketua? Bapak Ibu Risma. Jadi saya ketua. Halo Bapak dan Ibu, jam 3 ini kurang lebih 20-30 menit ya. Saya jadi ketua. Ya, silakan diskusikan, gunakan waktunya ya. Atau ada mungkin yang lain mau menyusul. Nggak jelas Suaranya tidak kedengaran Ibu Risma. Tabe. Ya sudah. Tabe Bapak Ibu, mungkin ada yang mengusulkan untuk menjadi ketua. Ibu Risma jadi ketua. Mungkin Bu Risma bisa. Ini tadi penunjukannya Ya, ada Ibu ketua, ada Risma saja. moderator, dan ada sekretaris. Atau Pak Mukmin. Ya, Pak Mumin ketua ya. Bagaimana Pak? Ibu Risma saja karena ini kebanyakan ibu-ibu saya lihat. Nah, di sini ada Iya. Iya, suara terbanyak saja Pak, Bu. Ibu Risma. Ya, Ibu Risma saja. Baik Pak, mungkin saya ambil alih sebagai ketua. Halo Bapak dan Ibu. Moderator mungkin. Ya Pak. Sudah ditunjuk ketuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, silakan ketua ambil Sudah. alih mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal yang ada, lalu yang bisa diterapkan di sekolah untuk memperlakukan murid kita. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada budaya lokal yang diterapkan di sekolah yang bisa kita bahas di sini yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin suaranya. Tapi sangat tidak jelas Ibu. Iya. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Ya, langsung mulai ya. Ya. Iya, siap. Baik, berkenaan dengan materi yang tadi ya Pak, yang di PowerPoint Bapak pemateri, ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kekuatan konteks sosial daerah Anda dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa tahu mungkin di sekolah Bapak Ibu ada semacam kebiasaan yang berkaitan dengan sosial kultural dan diterapkan di sekolah dan kemudian terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok 1. Ya. Halo, kelompok 1. Apa saja Ada Pak. Bu, biasanya yang di sekolah itu yang berkaitan dengan sosial kultural. Kalau mungkin yang kayak kemarin izin Bu Risma. Tabe suara ta. Iya, budaya tabe mungkin di Bu. Karena kalau di Kota Makassar itu biasanya itu budaya tabe memang harus diterapkan di sekolah masing-masing dan memang lebih terkait dengan pemikirannya Bapak Ki Hajar Dewantara kan Ibu. Iya betul. Iya, jadi dulu Bu ya, budaya tabe kita angkat satu. Budaya tabe. Iya. Mungkin ada yang lain lagi Bu selain budaya tabe, sosial kultural masyarakat dengan Sulawesi Selatan khususnya daerah Makassar. Selain budaya tabe dan sudah diterapkan di sekolah masing-masing, kita angkat untuk dibahas di sini dari segi apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Selain budaya tabe, Kota Makassar. Itu yang budaya yang sombere, bersikap ramah kepada orang lain. Sombere.
Oke. Terus keterangan. Budaya Ada 3S juga yang Iya betul. senyum, salam, sapa ditekankan sama anak untuk diterapkan di setiap anak-anak agar dilaksanakan dengan baik. Gimana? Iya. Oh, iya. Mungkin kalau menurut Kak Lisa, Ibu Lisa lihat sampah ambil. Bisa lihat sampah ambil Itu juga ya. sudah Sudah salah satu ini ya. diterapkan dari mulai anak-anak masuk pagar, setiap ada sampah diambil, baru dikumpulkan, terus dipilah yang mana organik dan non organik. iya termasuk mungkin itu karena anak-anak juga biasanya saling mengingatkan sama temannya. Iya. Sampah-sampah, iya. Dan adanya juga kesadarannya masing-masing akan hal itu. Kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tak bisa angkat lain selain itu budaya sampah. Oh iya. Mungkin Makassar juga mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar yang namanya sombere ya. Iya, ramah kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan ramah. Masuk ya di ruang Kan, kolaborasi. Kita juga ajarkan anak-anak untuk ini bagaimana mereka bersikap sombere, Iya, bagaimana mereka masuk di ruang tadi ya. Kepada sesama teman, orang di kelompok satu. pun guru-guru yang ada di sekolahnya ya, Bu ya. Oke. Bagaimana Ibu ambil ini ya? Bisa. Iya, bagus ya itu sombere diterap. Apa itu? Mungkin ada istilah di sekolah atau Bu yang lebih keren lagi mungkin. Keren itu Bu, masuk dengan lokal sombere. Iya. Sejalan juga dengan budaya Tabe. Budaya Tabe sejalan. Sejalan dengan budaya Tabe. Mohon izin juga Bu, mungkin sedikit bahasa saya itu agak kurang Makassar sekali karena saya ini orang pendatang, jadi mohon dibetulkan kalau misalkan penekanan bahasa saya dalam logat Makassar ini agak sedikit kurang. Iya. Sama itu. Iya. Di sini Bapak Ibu yang kita angkat ada beberapa. Yang pertama itu budaya Tabe, kemudian budaya Sombere, kemudian budaya 3S, senyum sapa salam, kemudian ambil. Nah, mungkin ada beberapa lagi mungkin dari Bapak itu yang kan dengan Makassar penerapan mungkin kita mungkin sebahan Bu, mungkin bagus dimasukkan juga bahwa ada budaya kan kata-kata yang depan sopan. Ya, Bawati. Seperti menggunakan kata akhiran ki di belakang, sopan santun dalam berbicara, ya. Penerapan bahasa dalam berbicara ya, Ki dan Ko bahasa. Iya. Ki dan Ko. Iya. Ya, betul sekali. Ya.
Halo, Bu. Mungkin Halo. Halo. baik Bapak Ibu Masuk di ruang 1 ya. sudah melingkupi Di semua kelompok yang 1. biasa dilaksanakan di sekolah tak. Iya, sudah tercover nih itu. Masuk keluar dari situ. Sudah cukup Dari banyak. kelompok Sudah keluar dari kelompok 2 masuk kelompok 1 ya. ada 5. Ada 5. Sama-sama Ibu Mahardika ya? Sama-sama Ibu, satu sekolah. Ya, nomor 3 itu kekuatan pemikiran Sudah kita KHD. masukkan Bu, ini namanya ini. Oh ya. Apa itu? Ya keluar di iya ya tadi ya Bu. Pembelajaran Iya. pelajaran mulok. Pembelajaran mulak bukan. Iya, bahasa deh. Yang Pembelajaran mulak iya, yang simpan. tapi yang dimaksud satu-satu Ibu. Ya, mungkin Bu Mahardika tadi apa pendapatnya Ibu mengenai pembelajaran mulak seperti apa Ibu? Mulok Bu. Iya. Pembelajaran mulok seperti mengajarkan huruf lontara, ya mengajarkan huruf lontara. Lebih ke pengenalan bahasa budaya. Dan beberapa kalimat. Berarti kalau kita bahasakan pengenalan bahasa Iya. budaya bahasa Makassar ya. Itu di pengenalan Saya ikut ya sama kita. Sama kan benar sekali, Spigo bisa pandai. Tunggu saya suruh. Maki kita. Ibu Mahardika. Siapa? Halo. Siapa? Halo Ibu. Ibu ke kelompok 1 ya? Iya, saya di kelompok 1, Pak. Ya. Ya, Tabe keluar dari kelompok ini masih di kelompok 1 ya. Oh, ini berubah lagi, Pak. Tidak, ini untuk kelompok 2 Bu. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 di sebelahnya. Ya. Oh, Di ruang utama tadi. Siap, Pak. Siap. Iya. Minta maaf ya Bu. Ya. 125. Saya keluar dulu, Pak. Baik Pak, mungkin tadi sudah dibahas beberapa topik yang hendak kita angkat. Kemudian di bagian kedua itu kita mengkaji mengkaji tadi beberapa konsep yang sudah kita terapkan, yang sudah kita usulkan, bagaimana kira-kira nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal ini relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budayanya. Jadi melalui apa-apa yang tadi kita angkat ini, siapa tahu ada pendapat tak apa saja kira-kira nilai-nilai budaya Tabe, apa saja kan kira-kira nilai-nilai budaya Tabe yang didapatkan jika budaya Tabe ini diterapkan di sekolah tak masing-masing. Nilai-nilai apa saja yang mungkin muncul dari kegiatan budaya Tabe ini. Selain mungkin kalau dari saya mungkin budaya Tabe ini lebih meningkatkan nilai saling menghargai anak-anak kepada orang yang lebih tua atau sesama temannya ya. Nah, mungkin ada lagi tuh Bu selain nilai-nilai itu yang bisa diambil dari budaya Tabe ini. Menghargai yang lebih tua dan yang lebih muda. Dia tahu penempatan ininya, Bu.
Berarti yang lebih tua harus dihormati. Kita tunduk-tunduk untuk tabe begitu. Iya, betul sekali karena Apakah ini yang berapa tadi, 5 tadi poinnya kalau tidak Iya, salah. iya 5 Pak. 5 poin ini apakah kita ambil semua sebagai ini atau kita pilih-pilih? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya sih Pak sepakat mengambil karena kenapa? Ini memang sangat melekat di kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik dan anak-anak kita yang khususnya daerah Kota Makassar tuh melihat beberapa Ya, selamat Bu, Ibu. Ya, sudah tepat Ibu Mardika, sudah tepat di sini ya, kelompok 1. melihat teman kita di lapangan saja ya Bu, mungkin Sudah, daya tabe ini tidak apa-apa. Sudah begitu kita ini berada di dunia maya begini. terkadang kita mendapati Sedangkan salah masuk kita di sini ya. Sama tabenya Ibu Halimah ya, silakan ya Bu. pembiasaan dari rumah sehingga pembiasaan itu dibawa ke sekolah. Dan terkadang ketika kita baru mengenalkan hal tersebut, ini mungkin baru ada membiasakan menghargai yang tua, apalagi selain ini nilai-nilai yang didapat dari ini, Bapak. Mungkin bisa pindah di yang kedua kalau misalnya tidak ada lagi. Iya, bisa. Apa tadi yang kedua? Yang kedua itu budaya 3S, senyum, sapa, salam. Salam. Yang kedua Sombere ya? Budaya 3S, Pak. Oh, 3S. Iya. Salam, senyum, sapa. tapi kalau yang 3S itu ketiga, apakah dia masuk di Sombere atau iya, Sombere kayaknya beda? masuk. Jadi menurut Kak ini 3S. Iya, Gabung di Sombere saja Bu, mungkin bagusnya. yang 3S. Iya, Sombere. karena Sombere itu apa? Ramai ya, apa artinya? Ya, ramah. ramah, iya Sombere itu ramah Sejalan juga. dengan budaya tabe. Iya, Tapi tabe itu lebih kayak kalau dalam bahasa Inggris mungkin apakah lebih gitu kan Bu? Iya. jadi sudah berapa? 1, 2, 3, Tabe, 3S, Sombere. Sombere. pernah Lisa. Bagaimana tadi Lisa? Bisa sampah. Karena karakter mencintai lingkungan juga ya. Apakah ini lebih masuk ke dalam budaya lokal kita atau bagaimana Bapak Ibu? Lisa. Tadi ada 3 yang katanya Bapak mau dibahas. Nomor 1 kekuatan konteks sosiokultural. Jadi itu yang masuk di situ budaya tabe dengan Sombere. Iya, Sombere. Seperti itu. Berarti memang ini Kemudian nomor 2 bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Mungkin yang dibahas sekarang ini adalah yang nomor 3, sepakati budaya. Nomor 3. Nah, sekarang ini membahas yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Haji Dewantara. Begitu, maksudnya begitu. Iya, saya super itu bagaimana sedikit. Saya kan Bu, mungkin maksudnya Ibu Hasriani yang lebih melekat ke daerah Makassarnya sendiri. Kita ada listnya Lisa. Lisa kan memang kalau di Makassar ini penerapannya slogan ya lebih kan sih sebenarnya ya Bu. Karena untuk diterapkan untuk ke lingkungan sekolah itu untuk mencegah lingkungan
sekolah, tapi kalau lebih yang melekat ke lokal adat istiadat kita melokal ke Makassar itu memang kayak yang lebih budaya Tabe, budaya Somre, sama penerapan bahasa Ki dan Ko dalam berbahasa, kemudian bagaimana kita memahamkan pengenalan budaya bahasa Makassar, kayaknya lebih yang itu ya. Jadi mungkin ini bisa kita angkat ya Bu. Tapi bahasanya kayaknya lebih ke umum. Kalau untuk Lisa, bagaimana Bapak Ibu? Menurut Pak, kalau saya sih, saya keluarkan saja ini Lisa, kita nggak perlu ambil kayaknya jadi budaya Tabe, budaya Somre, penerapan bahasa kita ada 4 yang diangkat atau 3? Jadi yang ketiga, ya. 3 atau 4 Ibu, karena saya lihat ini 4-nya memang melekat sama budaya kita. Bisa, tapi bisa diulang yang 4 itu. Iya, Tabe saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama kita angkat itu budaya Tabe, kemudian yang kedua budaya Somre atau Ramah, kemudian yang ketiga penerapan bahasa Ki dan Ko dalam berbahasa di keseharian, kemudian yang keempat pengenalan budaya bahasa Lontara Makassar. Bagaimana Bapak? Kalau yang ini yang pengenalan bahasa Lontara, bagaimana kaitannya dengan Tadi apa tadi itu tentang nilai-nilai ya, ya tentang keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara. Iya, ini saya ambil dari pendapat Ibu Hasriani ya Bu. Mungkin bisa dibantu Bu. Mungkin kita siapa tahu ada pemikiran tak yang sampai ke sana. Kenapa Ibu mungkin tadi mengusulkan pengenalan budaya bahasa Lontara ini perlu? Karena mungkin saya dengan Pak Mukmin atau teman-teman yang lain masih agak merasa sebenarnya nih budaya pengenalan bahasa ini seperti apa sih keterkaitannya dengan asas dari Bapak Ki Hajar Dewantara Ibu. Siapa tahu Ibu bisa membuka pikiran kami ini keterkaitannya dengan nilai-nilai ini, Bu. Yang bagaimananya, Ibu? Tabe. Tabe Bu. Mungkin ini yang maksud Ibu Hasriani. Mungkin bisa digabung saja di bahasa santun yang Lontara itu, karena bagaimanapun dalam bahasa Makassar itu ada huruf-huruf yang harus anak-anak kenali. Huruf Lontara ada, setiap daerah atau negara pun memiliki masing-masing huruf-huruf tradisional masing-masing.
Jadi diterapkan sama anak-anak, pengenalan sama anak-anak bahwa ini adalah huruf atau lontara yang untuk Makassar, khusus untuk Makassar, ini adalah huruf-huruf tradisional kita yang harus diterapkan kepada anak-anak, harus dikenali. Yang mana ka, ga, nga, semua harus anak-anak kenali karena berhubungan juga dengan bahasa Makassar. Kita mungkin bisa masukkan di bahasa santun. Penerapan bahasa santun. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sepakat Ki? Bapak Mukmin, Ibu Hasriani, Bu Sabriani. Saya kira bisa dimasukkan apa tadi? Ya. Dengan apa? Mungkin dari apanya tadi? Dari logatnya ya, yang dari logat atau bagaimana maksudnya yang bisa dapat mempengaruhi karakter kalau kita lihat dari yang bagaimana Pak, yang bahasa santunnya? Iya. Bahasa santun yang di Makassar kan biasa pakai imbuhan ki, di sini kemana ki, iya. di sini ki, ye, ini, ye, pakai itu supaya makan supaya anak lebih sopan lagi saat berbahasa atau berbicara dengan temannya menggunakan bahasa daerah. Bagaimana Pak? Paham. Iya Bu, begitu sih. Tapi bagaimana dengan Ibu Ani sendiri? Ibu suara tak KB. Bagaimana dengan Ibu Hasriani? Mungkin Bu seperti itu Ibu kita yang kita maksud Ibu. Yang ini yang bahasa Lontra yang kita usulkan tadi Ibu. Kalau saya Ibu Salma, Pak Mumin sepakat bahwa pengenalan budaya bahasa Lontra ini kita gabungkan saja dalam penerapan bahasa, penggunaan bahasa yang santun. Seperti digabung jadi karena dia bagaimana tetap kita berbahasa juga menyebut situ Lontara gitu. Jadi kayaknya masuk di situ. Iya, karena kalau di bahasa Ki dan Ko memang bahasa, tapi lebih yang jadi ini tahu pemahamannya Ibu Ani ada memang nilai yang didapat dari mengenalkan huruf-huruf Lontra ini ke anak-anak selain daripada penggunaan bahasa. Jadi ini yang saya mau kita bikin buat sepakati Bapak Ibu, jangan sampai ternyata beda juga nilai-nilai karakter yang diperoleh dari penerapan bahasa Ki dan Ko itu, kemudian beda juga dari nilai-nilai budaya yang kita dapatkan dari pengenalan budayanya melalui huruf lontarnya. Siapa tahu seperti itu maksud dari Ibu Hasriani. Makanya saya tadi mau bahas kembali ini yang bagian pengenalan budaya bahasa Lontra Makassar yang maksudnya nilai-nilai apa yang mungkin terlintas dan bisa didapat dari anak-anak jika jika huruf lontar ini memang diajarkan ke anak-anak kita sambil melihat penerapan dari asas-asas pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kearifan lokal, kira-kira bahasa Lontra ini masuk kan Bapak Ibu? Lebih kearifan lokal, Kearifan lokal tuh masuk bahasa Lontara. Iya, mempertahankan ada yang menjadi adat istiadat daerah kita sendiri kan, seperti itu. Karena mungkin saya jujur ya Bu melihat pengalaman sendiri ya mungkin di sekolah saya ini bahasa budaya Lontara Makassar sendiri itu di kalangan anak-anak kita itu biasanya masih ada beberapa anak yang kurang mengerti bahasa bahasa budaya bahkan dia tidak paham lah ini huruf K, ini huruf G, mereka lebih mungkin seperti itu ya Bu Hasriani yang kita maksud bahwa pengenalan budaya bahasa ini seperti itu.
untuk memahamkan dan tetap mempertahankan budaya kearifan lokal kita bahwa kita memiliki aksara lontar yang memang harus dipahami dan diterapkan sebagai warga masyarakat atau mungkin asli pribumi Makassar gitu. Iya. Iya, begitu ya, Bu. Nah, jadi kayaknya kalau saya seperti itu, kalau tidak mungkin leburki, berarti yang kita angkat ada 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita tetap mau lebur antara penerapan bahasa Ki dan Ko ini dalam satu materi di pengenalan budaya bahasa Lontra, berarti cuma ada 3, Bu. Bagaimana? Kalau 3 kita ambil, berarti pembahasannya antara bahasa Ki dan Ko itu terbatas untuk membahas secara lontar. Tapi kalau kita ambil 4 ini, otomatis kita akan membahas satu-satu yang terkhusus apa sebenarnya nilai-nilai yang terkait dengan pembelajaran asas-asas dari Bapak Teacher Dewantara yang tadi yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya keterkaitannya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat Ki 4 atau 3? 4 atau 3 Ibu? Bapakmu. Coba makikut Bu Risma. Ya. Sabi. Coba kita yang mana bagus? Kalau saya Bu berpendapat Kak, pertama saya pilih 4. Iya. Karena pemikiran kok Bu untuk yang kita maksud yang tadi. Kalau dari Bapak Mukmin, Salma, Ibu Sabriani atau Hasriani, bagaimana Bu? Sepakat kita angkat ini 4? Ya, sepakat. Ki. Jadi mungkin sama-sama Ki mencatat ini. Ditanya Ki apa yang kita angkat ini. Ya, pertama saya ulang Bapak Ibu, Tabe. Yang angkat yang keterkaitannya dengan lokal budaya kita. Yang pertama itu adalah budaya Tabe. Kemudian yang kedua, budaya Sombere. Yang ketiga, penerapan bahasa Ki dan Ko dalam bahasa. Kemudian yang ketujuh, pengamalan budaya bahasa Lontra dalam Makassar dalam mempertahankan kearifan lokal di lokal budaya. Ketiga tadi apa? Nah, iya, kembali saya ulangi ya Bu. Kan ini sudah ada 4 nanti yang akan kita angkat. Dan kemudian tadi instruksinya Bapak bahwa akan ada presentasi besok ya Bu, Bapak Ibu. Presentasinya berarti nanti ada yang ditugaskan untuk presentasi. Tapi Ibu Risma suara tak. Mohon maaf Ibu. Iya, ini kan sudah ada materi yang akan kita lihat. Berarti nantinya ada presentasi materi yang dijelaskan oleh Bapak bahwa kita diskusi hari ini membahas poin-poin ini, kemudian besok akan ada presentasinya, otomatis akan ada yang ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan, kemudian siapa yang akan buat bahannya, dan siapa yang akan menjadi moderator. Jadi kita mungkin bisa menentukan memang dari sekarang dan pada besok saya tunjuk kita mau atau bagaimana. Kalau tidak salah hari Senin yang disampaikan Bapak tadi. Oh iya, maaf. Seninnya? Iya, Senin. Hari Senin, iya. Karena rencana besok itu kita lokakari. Orientasi lokakari. Atau saya yang bikin kanvanya Bapak Ibu, bagaimana? Tapi siapa tahu ada yang mau berminat untuk mempresentasikan. Saya bikin kampanye, mungkin Bapak Ibu yang berminat untuk mempresentasikan.
Ibu saja. Pak Menteri. Gimana Ibu? Ya, Kenapa Pak Bomi? Ibu Sabriani. dibahas juga tantangannya Pak. Kondisinya penerapan yang keempat materi yang keempat ini, tantangan apa kira-kira yang dialami ketika kita menerapkan keempat materi yang kita angkat tadi, yang sudah kita usulkan. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu kesepakatannya untuk membuat kanvanya siapa dan presentasi siapa? Mungkin bisa disepakati. Tadi Kalau Bu Risma sudah saya mengiyakan untuk membuat. Iya, bahkan. Iya. Jadi yang Iya, iya, iya.
Tabe, ini masih dengan apa lagi materi yang akan kita bahas tentang penerapan budaya. Apakah nanti akan dibuatkan juga, dituliskan tantangan-tantangan apa yang bisa kita mungkin akan kita alami dalam penerapan budaya yang sudah disepakati ini. Apakah akan dipresentasikan juga, dimasukkan dalam presentasi atau bagaimana, Bu? Karena pasti akan ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi saat penerapan budaya-budaya ini. Terima kasih, Bu. Bagaimana teman-teman? Iya betul Ibu, itu Ibu akan ada tantangan-tantangan yang kiranya mungkin ketika suaranya Ibu, suaranya. Betul Bapak Ibu, bahwa penerapan kegiatan-kegiatan positif ini tentunya akan ada semacam tantangan yang akan kita hadapi ketika beberapa poin tadi ini diterapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian tentunya juga setelah ada poin-poin tantangan, kira-kira apa saja tantangan di sekolah tak masing-masing. Nah, kita nanti bisa mewakilkan semua sekolah bahwa setiap sekolah ini punya tantangannya masing-masing sendiri. Dari mungkin Ibu Salma di sekolahnya dia terapkan ini, apa tantangannya, jadi Ibu Hasriani, Pak Muin, semua tantangan ketika poin-poin ini diterapkan, nanti kita bahas, satukan kira-kira kalau ada yang sama berarti ini kita ambil yang ini tantangannya, yang kedua dan solusi. tantangan dan solusi. Jadi nanti menyatukan tantangannya. Iya, siapa tahu sama tantangan saya kalau anak di sini susah diatur begini tuh kayak mungkin Ibu gitu. Sama dengan bahasa Ibu. Jadi kita bisa satukan satu kalimat jadi beberapa poin saja. Bagaimana Bapak Ibu, apa setuju akan ada di dalam presentasi ini akan ada kita cantumkan tantangan dan solusinya? Pak Mumin, Ibu Sabriani. Halo. Kenapa Bu? Enggak kurang bagus kian Bu? Mungkin sudah dikonsep semua sama Ibu Risma tentang tantangan dan solusinya. Bagaimana Ibu Risma? Saya ada semua pendapat. Saya Semangat Bu Risma. Masing-masing dari kita Ibu ada mewakilkan semua pemikiran tak tertuangnya dalam satu konsep ini besok tak presentasi tentu. Misalkan saya ada pendapatku bahwa tantangannya yang mungkin dialami ada ini, kemudian pendapatnya Ibu Salma tantangan ini. Jadi nanti di presentasi tak bisa dituliskan ini pendapat saya ini supaya katanya semua memang menuangkan pemikiran besok akan kita paparkan. Bukan bilang satu di pendapat yang saya rangkum, tapi saya mau minta perwakilan tantangan yang mungkin pemikiran tantangan yang bisa dihadapi, tantangan yang kita hadapi di masing-masing sekolah tak sendiri, karena mungkin tidak mungkin semuanya sama tantangan kita di sekolah masing-masing. Tidak mungkin kita lakukan kalau memang banyak tantangan di sekolah A atau di sekolah B kan bisa kita semua besok. Pasti kita lebih paham apa yang P3K atau Bu? Ya.
Ceritanya Apakah ini tantangannya disampaikan di sini saja atau bagaimana? Mungkin bisa begini Bapak Ibu, kita sambil mengetik juga supaya kolom cetak juga terisi kolom. Cabe Bu Risma suara Kak. ada sayang suara tidak didengar Ki Bu Risma. Itu mungkin Ya. itu pendapat Bu, kita ketik saja di kolom chat supaya saya bisa Oh, lihat sambil rangkum Ki Oh semua. iya. Yes, keempat yang diambil itu Bu Risma yang dituliskan tantangannya. Iya, saya juga sementara mengetik Ibu di sini sosial baik. yang kita angkat. Kita Oh, nanti tulis tantangannya, kira-kira mungkin tantangan apa yang muncul di sekolah tak, kita kirim Iya. di kolom chat saja. Siap. Bisa. Di mana boleh?
Oke. Kita keluar dari ruangan ini, masuk ke ruangan tadi ya. Iya, Pak. Iya, masuk kembali ke ruangan tadi satu. Oke. Ibu Tabe kirim bisa share killing yang tadi Ibu.